Berjuta pasang mata seolah tak pernah lepas memperhatikan gerak-gerik kedua tokoh yang akan bertarung dalam pemilu presiden nanti. Berbagai berita tentang aktivitas dan kegiatan mereka selama masa kampanye selalu menyedot perhatian publik. Joko Widodo dan Yusuf Kala bukanlah nama yang terdengar asing di telinga Anda. Saya ajak Anda mengenal lebih dekat pendamping setia kedua pria ini yang sepak terjang dan jejak rekam karir di dunia politik mereka mampu mengundang jutaan pendukung dari berbagai kalangan masyarakat. Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya, Vivi Aleda Yahya. Tak banyak tampil dan berbicara di depan publik, maka tak heran banyak orang ingin tahu lebih dalam tentang kehidupan Iriana. Meski demikian singkat namanya, tetapi telah cukup lama perempuan ini mendampingi sang suami Joko Widodo. Iriana Jokowi lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1963. Ia tumbuh di kota Surakarta dalam lingkungan yang sederhana dari pasangan Ngadio almarhum dan Sri Sunarni. Meski telah menamatkan pendidikan di bidang magister manajemen, Ana, demikian ia kerap disapa, justru memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anaknya. Ya pemirsa, saat ini Sudut Pandang bersama dengan keluarga Bapak Jokowi, ada Ibu Iriana, kemudian ada Ayang, putri kedua, dan ada Kaisang. Semua kita makan di restoran Melayu Pak Jokowi. Kenapa Bapak milih restoran Melayu Pak hari ini untuk makan siang kita Pak? Enggak, di sini saya memang senang gulai kepala ikan. Senang banget. Enggak, boleh minta menunya ya, yang gulai kepala ikan yang kesukaan Mbak Ayang dan Pak Jokowi. Apa benar Pak yang seperti ini? Iya, ini. Oh, tapi kepalanya gede banget ini. Loh, itu bukannya satu khusus untuk Pak Jokowi begitu? Karena tadi nasinya dikit sekali kan Pak. Tapi kalau di rumah menu favorit keluarga apa Bu Iriana? Enggak, biasa aja, yang disajikan ya dimakan apa itu yang sering sayur lodeh itu kayaknya nomor satu deh. Apalagi ya, sayur bening, sering banget sayur bening, tempe. Ini sering banget ngomongnya, sering banget tuh kayaknya kesel gitu. Ya memang gimana, keluar terus ya kita makan. Nggak bilang Bu. Tempe tahu apa lagi? Tempe tahunya digoreng aja Bu? Ya, goreng biasa. Kalau ya ada, pasti ada, wajib pasti ada. Kalau Pak Jokowi Bu, tingkat kepedasan sambelnya seperti apa tuh? Enggak pedas banget. Enggak boleh. Sedang aja. Iya, monggo Pak. Silakan. Sendoknya diambil. Kapan terakhir duduk makan rame-rame seperti ini Pak Jokowi? Kapan terakhir duduk? Terakhir Kaisang liburan kemarin ya? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Gibran juga ada waktu kumpul Gibran sebelumnya ada yang kemarin enggak, setelah itu enggak, karena sibuk dengan pekerjaannya. Bu Ana berarti udah lama sekali ya, karena Kaisang masih sekolah di Singapura ya? Di mana Kaisang? Di SIS, udah terakhir di sana tuh namanya IB International Baccalaureate. Udah sana tuh year 6 tuh paling terakhir. Terus rencana kedepannya apa Kaisang? Ya kuliah. Oh udah ada dalam bayangan tuh mau kuliah di mana? Maunya kuliner. Kuliner sama Mas Gibran dong. Gibran enggak kuliner dulu. Tapi maksudnya bergerak di bisnis kuliner. Kalau kakaknya itu dulu sekolahnya di international marketing, tapi sekarang kerjanya di catering. Sesuai harapan Pak Jokowi atau agak di luar jalur bapaknya nih masuk ke? Dulu kan sekolah di international marketing itu pengennya bisa memegang usaha yang sudah ada di ekspor produk-produk kayu yang kita punyai. Sudah berapa 26 tahun. Gibrannya nggak pengennya membangun dari nol, pengennya sendiri, mandiri sendiri, dan memulai sendiri. Ya sudah, karena sudah pilihannya. Ya kalau ditanya saya kecewa ya
kecewa sebentar, tapi setelah itu sudah silakan. Dan ya sekarang sudah Bisa dilihat alhamdulillah sudah bisa hasilnya. dilihat bagus. Buat saya sendiri sangat bagus, karena dulu waktu saya memulai usaha itu sangat berat sekali selama 9 tahun, sangat berat sekali karena dari nol. Anak saya juga dari nol, benar dari nol, dan saya tidak membantu. Bapak tidak bantu modal gitu? Tidak. Tidak. Saya hanya memberikan tempat aja, Tempatnya. bahan tempat, yang lain-lain dia sendiri. Mulai dari belanja ke pasar juga, saya mulai jam subuh sudah berangkat ke pasar, sudah belanja sendiri semuanya. Artinya menurut saya sekarang dia menguasai betul medan itu. Dia tahu betul harga sayur berapa, harga daging berapa, harga ayam berapa, harga bumbu-bumbu berapa, ngerti Semuanya deh. dan menurut saya itu kekuatan. Betapa sulitnya mengamali sebuah usaha dari nol betul. Berarti dia lihat bapaknya, nggak diceramahin tapi lihat Iya, bapaknya dari jarang kecil kan jarang pulang. Sering diajak. Ya dari kecil sering kita ajak anak-anak Kerja, saya anak dari yang semua. gede, yang Gibran, yang Ayang, saya sering saya ajak pameran, misalnya di Itali, di Jerman, di Köln, di Pameran furniture ya Pak? Iya. di Paris, di Singapura, sering saya ajak biar ngerti pekerjaan orang tuanya itu apa. Gitu. Pikiran saya juga biar terpengaruh, tetapi ternyata nggak terpengaruh. Kalau Mbak Ayang nih, bagaimana nih Mbak Ayang? Sudah lulus kan ya? Iya. Kenapa teknologi pangan ya waktu itu ya? Gimana ya Mbak? Padahal bapaknya bisnisnya kayu begitu. Senang. Ya senang aja masuk ke teknologi pangan itu. Ya dulu anak saya ini sebetulnya senangnya memelihara hewan dan tanaman. Nah ini ngambilnya bukan yang hewan, dulu mau ngambil peternakan, nggak jadi, Nanti ke teknologi terus pangan. ngambilnya ke pangan, ke yang ada hubungannya dengan pertanian, dengan tanaman. Saya udah. Ini semua hewan dipelihara. Semua Tanaman juga sama. apa saja Mbak Ayang yang dipelihara sampai hari ini? Banyak. Banyak apa aja? Ayam, Kucing, kucing, burung. Ya, ayam, kucing, burung ada di rumah boleh sama ibu? Boleh. Boleh. Oh, oh. Nggak apa-apa. Kucingnya berapa, banyak banget itu? Enggak. Sekarang 8. Oh apa? Dikasih-kasihkan. Banyak dikasih-kasihkan teman-temannya, kasihkan saudara-saudaranya. Itu masih banyak waktu ya untuk memperhatikan satu-satu gitu ya? Ada. Ya, karena senang. Tapi Bu Ana ini kan sejak dari Solo kemudian masuk ke Jakarta sebagai gubernur gitu ya. Apa sih yang paling dikangenin, dirindukan gitu ya? Ya. Pas ketemu Kalau mas tidur bareng-bareng. Rame-rame tidur ya begitu, satu kamar. Cerita-cerita. satu kamar, kita ini tidur pas ketemu ini satu kamar. Ya, cerita-cerita sampai tahu-tahu malam ya, tidak terasa sampai malam. Kalau pas kegiatan sendiri-sendiri ya tinggal berdua sama Pak Joko. Iya. Iya, yang dikangenin ya kumpul-kumpul tidur bersama. Jadi kebersamaannya itu ya. Iya. Kalau Kaisang melihat ini kan, kalau Kaisang kan sepertinya sudah terbiasa di luar negeri ya. Apa? Kalau lagi kumpul seperti ini, apa yang paling berharga buat Kaisang? Ya kita makan bareng-bareng itu aja udah berharga banget untuk saya. Tapi nanti kalau udah selesai kan akan kembali ke Iya. Solo juga kan? Iya. Oh, oke. Kayaknya seneng. Kalau Mbak Ayang, kalau Pak Jokowi marah seperti apa sih ke anaknya? Nggak pernah. Benar Pak, seperti itu. Enggak. Iya, Nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Oh, berarti kok anaknya bisa rapih, disiplin semua itu bagaimana? Kalau saya yang paling penting itu memberi contoh aja, nggak usah banyak memarahi anak, nggak usah banyak sering memaksa-maksa anak, ya sudahlah, mengalir saja, bicara juga tidak usah dilebih-lebihkan, ketemu anak juga nggak usah kayak Anakku. nggak usah lah kita nih ya. Yang paling penting menurut saya memberi contoh, karena menurut saya pendidikan dasar dan guru abadi anak, baik karakter dan pembelajaran mengenai budi pekerti, mengenai etika itu ada di dalam keluarga. Dimulai di keluarga, baru nantinya ke sekolah itu akan diajarkan oleh sekolah, oleh bapak ibu guru. Tapi benar ya, katanya rumahnya ada